Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tegar Arobi, peserta pelatihan dasar CPNS Basarnas, kelompok 4, angkatan ke-7 dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Jambi. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi pengalaman belajar saya setelah mempelajari materi tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Materi ini membuka wawasan saya, tidak hanya tentang bagaimana seseorang ASN bekerja, tapi juga tentang bagaimana kami bisa berkembang menjadi pelayan publik yang profesional, berdaya saing, dan berintegritas. Selama mengikuti materi ini, saya memahami bahwa manajemen ASN bukan hanya urusan administrasi pegawai, tapi lebih luas dari itu. Manajemen ASN adalah keseluruhan proses yang mencakup, pertama, perencanaan SDM, rekrutmen dan penetapan pegawai, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, promosi dan mutasi, hingga pembinaan dan pemberhentian. Tujuannya adalah untuk menciptakan ASN yang berkinerja tinggi, berintegritas, dan siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Di lingkungan kerja saya, Basarnas, manajemen ASN sangat penting karena menyangkut kesiapan petugas di lapangan. Misalnya, bagaimana setiap personel ditempatkan sesuai dengan kebutuhan daerah rawan bencana, bagaimana pelatihan teknis disiapkan, dan bagaimana rotasi dilakukan secara tepat agar pelayanan tetap optimal. Saya menjadi sadar bahwa pengelolaan pegawai yang baik bukan hanya mendukung tugas organisasi, tapi juga melindungi pegawai itu sendiri agar bisa berkembang secara profesional. Kedua, apa itu Smart ASN? Materi tentang Smart ASN juga sangat menarik bagi saya. Smart ASN adalah konsep tentang bagaimana ASN harus menyesuaikan diri dengan tantangan zaman, bukan hanya bekerja keras, tapi juga bekerja cerdas, adaptif, dan kolaboratif. Seorang Smart ASN memiliki 7 karakter utama. Yang pertama, berintegritas, nasionalisme yang kuat, profesional dalam bidangnya, wawasan global, kemudian mahir teknologi informasi, berorientasi pelayanan publik, serta kemampuan membangun jejaring dan kolaborasi. Ketika saya renungkan, ciri-ciri ini sangat cocok dengan tuntunan kerja di Basarnas. Kami tidak hanya bertugas menyelamatkan nyawa, tapi juga harus berpikir cepat, tanggap terhadap teknologi, dan mampu bekerja sama dengan berbagai pihak. Misalnya, dalam misi pencarian dan pertolongan, kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami harus berkoordinasi dengan TNI, Polri, relawan, hingga warga lokal. Tanpa karakter Smart ASN, kerja tim akan sulit terbangun. Ketiga, hubungannya dengan nilai-nilai berakhlak. Yang menarik lagi dari pembelajaran ini adalah bagaimana konsep Smart ASN dan manajemen ASN ternyata sangat selaras dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak. Saya menyadari bahwa ketika saya mengembangkan kompetensi, bersikap adaptif, bekerja dalam tim, dan menjaga tanggung jawab pekerjaan saya, itu bukan hanya bagian dari tugas, tapi bagian dari jati diri ASN Indonesia. Dalam setiap operasi SAR yang saya ikuti, nilai-nilai ini selalu hidup. Kami tidak hanya bergerak cepat, tapi juga berhati-hati, teliti, dan penuh empati. Kami menjaga kepercayaan masyarakat karena tugas kami adalah tugas kemanusiaan. Dari pengalaman belajar ini, saya mengambil satu kesimpulan besar. Menjadi ASN bukan hanya tentang menjadi pegawai negeri, tapi tentang menjadi pelayan publik yang berdaya, bijak, dan siap menghadapi perubahan. Saya ingin terus mengembangkan diri, tidak hanya dari sisi teknis di lapangan, tapi juga dari sisi manajemen, etika kerja, dan kemampuan kolaborasi. Saya ingin menjadi ASN yang bisa diandalkan, bekerja dengan hati, dan selalu menempatkan kepentingan masyarakat di atas segalanya. Sebagai ASN Basarnas, saya bangga bisa belajar dan berkembang dengan memahami manajemen ASN. Saya tahu posisi dan peran saya dalam sistem yang besar. Dengan menjadi Smart ASN, saya siap menyambut tantangan masa depan. Dan dengan memegang nilai berakhlak, saya yakin saya tetap berada di jalur yang benar. Semoga pengalaman belajar ini tidak berhenti di ruang kelas atau pelatihan saja, tapi benar-benar saya bawa ke dalam kerja nyata, aksi kemanusiaan, dan pelayan publik. Mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata atau perbuatan.
Saya harap rekan-rekan semua mengerti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are family, profesional, modern, teruji. Afiknam Jagat Samagram.